Di video sebelumnya, kita sudah melihat dan mengetahui dampak yang akan terjadi jika kepala satuan pendidikan tidak efektif memberikan umpan balik. Dampak terburuknya adalah pendidik akan mengalami kesulitan menentukan rencana aksi perbaikan. Hal ini tentu mengakibatkan tujuan supervisi akademik untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada murid tidak tercapai. Untuk menghindari itu terjadi, Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan dapat menggunakan langkah-langkah berikut ini agar pemberian umpan balik berjalan lebih efektif. Oh iya, dalam langkah-langkah ini, Bapak Ibu diharapkan mampu menyusun pertanyaan-pertanyaan pemantik yang memberdayakan pendidik untuk berpikir kritis dan menemukan solusinya sendiri. Selain itu, Kepala Satuan Pendidikan juga harus dapat menjadi pendengar aktif sehingga terciptalah percakapan yang bermakna antara pendidik dan Kepala Satuan Pendidikan. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah fokus pada tujuan. Sebagai Kepala Satuan Pendidikan, Bapak Ibu harus menentukan tujuan dari sesi umpan balik. Tujuan ini penting untuk disepakati antara Kepala Satuan Pendidikan dan pendidik agar sesi umpan balik langsung tertuju pada hal-hal yang memang penting dan mendesak untuk dibahas. Penentuan tujuan ini dapat dilakukan dengan mendiskusikan di awal pertemuan atau bisa juga menyesuaikan jadwal supervisi yang sudah disepakati sebelumnya. Beberapa pertanyaan pemantik yang dapat Kepala Satuan Pendidikan ajukan di awal sesi adalah sebagai berikut. Apa yang akan menjadi tujuan sesi kita hari ini? Bagaimana Bapak Ibu akan menganggap sesi kita berhasil hari ini? Apa yang jadi tolak ukur keberhasilan diskusi kita hari ini? Contoh lain ya, jika Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan sudah menjadwalkan ingin melakukan supervisi pembelajaran di kelas dalam upaya meningkatkan partisipasi siswa di kelas, maka Bapak Ibu dapat memberikan pertanyaan pemantik terkait dengan perasaan atau kegiatan yang baru saja dilakukan. Seperti misalnya, bagaimana perasaan Bapak Ibu pendidik saat mengajar tadi? Mana yang sudah berjalan baik dengan media yang Bapak Ibu gunakan? Seberapa efektif metode mengajar Bapak Ibu untuk merangsang siswa-siswi aktif belajar atau berpartisipasi? Langkah kedua adalah identifikasi GPS. GPS di sini maksudnya bukan menentukan lokasi atau posisi Bapak Ibu ya, tapi maksudnya adalah gaps, possibilities, dan solution. Di langkah ini, Kepala Satuan Pendidikan akan memberikan kesempatan penuh kepada pendidik untuk melakukan refleksi atas apa yang sudah dikerjakan. Nah, saatnya Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan memasang radar yang kuat ya, agar dapat menjadi pendengar aktif. Lalu, bagaimana pertanyaan-pertanyaan pemantiknya? Yuk, kita mulai dari G, gaps, atau kesenjangan. Kita bisa menggali apa-apa saja yang masih kurang, perlu ditingkatkan, atau hal lain yang masih menjadi tantangan pendidik tersebut. Contoh pertanyaannya, jika saya punya range score dari 1 sampai 10, 1 mewakili masih jauh dari tujuan, sedangkan 10 sudah sesuai tujuan, di mana posisi Bapak Ibu saat mengajar tadi? Bagaimana Ibu Bapak merasa kurang maksimal saat mengajar tadi? Mengapa? Apa saja dalam proses tadi yang menurut Bapak Ibu perlu diperbaiki? Kesenjangan ini perlu Kepala Satuan Pendidikan gali agar pendidik paham bagaimana proses yang ideal dan sebaiknya terjadi dalam pembelajaran. Berikutnya adalah P, possibilities atau kemungkinan. Maksudnya adalah kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan oleh pendidik untuk memperbaiki kesenjangan tadi. Contoh pertanyaannya bisa seperti ini. Apa ide Bapak Ibu untuk membuat tujuan ini semakin mudah dicapai? Kemungkinan apa yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk membuat kegiatannya lebih efektif? Bagaimana caranya agar partisipasi peserta didik dapat lebih meningkat saat pembelajaran? Proses ini perlu digali agar pendidik memiliki keterampilan berpikir kritis, menganalisis, serta memunculkan ide-ide baru dalam pembelajaran. Lalu yang terakhir adalah S, solution, atau memilih solusi mana yang paling memungkinkan untuk dicoba atau ditindaklanjuti. Nah, Ibu Bapak Kepala Satuan Pendidikan dapat mengajukan beberapa pertanyaan seperti, dari ide-ide tadi, mana yang paling memungkinkan untuk segera Bapak Ibu lakukan? Beberapa rencana perbaikan tadi semua menarik. Mana yang Bapak Ibu akan prioritaskan untuk dilakukan dalam waktu dekat? Dari berbagai cara yang tadi disampaikan, boleh pilih satu atau dua dulu yang akan dikerjakan. Dengan seperti ini, karena solusi datang langsung dari pendidik, harapannya pendidik dapat lebih bertanggung jawab dan nyaman dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, langkah ketiga adalah rencana aksi. Pada tahapan ini, Kepala Satuan Pendidikan tetap harus memberikan ruang dan kesempatan kepada pendidik untuk menentukan rencana aksi agar pendidik dapat menerapkan solusi yang telah dipilih tadi. Anda dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jadi,
Apa saja langkah-langkah ke depan yang akan Ibu Bapak lakukan dari solusi yang sudah dipilih untuk mencapai tujuan pembelajaran? Bagaimana strategi Ibu Bapak untuk menjalankan langkah-langkah tersebut? Apakah ukuran kesuksesan dari rencana aksi yang dipilih? Pastikan pada langkah ini, pendidik sudah mampu secara konkret merencanakan tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Kepala Satuan Pendidikan juga dapat merinci kegiatan dalam bentuk poin-poin atau langkah-langkah yang sistematis. Contoh, ada berapa kegiatan yang akan Bapak Ibu lakukan? Mari kita tuliskan kegiatan-kegiatan tersebut. Urutkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu dekat hingga yang paling akhir. Nah, dengan seperti ini, pendidik akan memiliki rencana aksi perbaikan yang jelas dan spesifik. Langkah terakhir, akuntabilitas dan komitmen. Nah, Kepala Satuan Pendidikan perlu memastikan pendidik berkomitmen menjalankan rencana aksi agar ide-ide solusi benar-benar dilakukan. Hal inilah yang nantinya akan mempengaruhi tujuan supervisi akademik untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada murid dapat tercapai. Kepala Satuan Pendidikan dapat menanyakan hal-hal seperti, apa kesimpulan pendampingan ini? Kapan Bapak akan mulai mengerjakan rencana-rencana tersebut? Bagaimana Ibu Bapak memonitoring keberhasilan rencana aksi? Dari 1 sampai 10, berapa kemungkinan Ibu Bapak melakukan rencana aksi? Demikianlah 4 langkah yang dapat Kepala Satuan Pendidikan lakukan agar pemberian umpan balik kepada pendidik dapat berjalan efektif. Tentu saja, Ibu Bapak dapat mengembangkan sendiri pertanyaan-pertanyaan pemantiknya ya. Yang penting, sesi umpan balik mencakup 4 hal tadi. Pertama, fokus pada tujuan. Kedua, identifikasi GPS. 3. Rencana aksi, serta keempat, akuntabilitas dan komitmen. Bapak Ibu juga bisa menyingkatnya dengan sebutan VIRA. Metode ini diadaptasi oleh Inspirasi Foundation dari model percakapan coaching VIRA yang dikembangkan oleh Loop Institute of Coaching. Semoga Bapak Ibu segera dapat mempraktikannya pada sesi pemberian umpan balik terdekat ya. Semoga berhasil!